Polisi mengamankan 59 orang remaja yang mengaku akan mengikuti demo tolak PPKM darurat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Para remaja ini termakan berita bohong atau hoak terkait akan adanya demo di kawasan alun-alun Kota Brebes. Puluhan remaja yang diamankan mayoritas adalah pelajar SMP dan SMA. Dari 9 orang yang diamankan, 9 diantaranya adalah perempuan. Jadi ini kita amankan, kita akan melakukan lidik apabila ada kaitan atau benar akan melakukan demo, kita akan mencari dalangnya atau aktor intelektualnya pada saat akan memasuki kota Brebes. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Sahal Maskanasyari dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo semester 3. Di sini saya akan mereaksi sebuah video berita yang tadi teman-teman lihat, di mana sebagai perlengkapan tugas pada mata kuliah Komunikasi Massa. Dari melihat sisi berita tersebut, ada 59 orang remaja yang termakan berita hoak. Sebagai antisipasi daripada berita hoak tersebut, di sini akan memberikan 5 antisipasi hoak, di mana di era digital ini kita pastinya tak lepas dengan yang namanya teknologi komunikasi. Yang pertama, ketika kita menjumpai suatu berita itu harus memperhatikan judul. Ya, judul ini juga pastinya hindari judul yang terprovokasi teman-teman, karena kebanyakan yang kita jumpai judul yang provokasi, yang mengandung yang mengandung unsur panas, yang mungkin kita melihat suatu berita itu kita menjadi panas ataupun kobong, itu bisa jadi berita tersebut adalah berita hoak. Jadi carilah berita sebagai referensi untuk menunjang judul tersebut. Yang kedua, cermati alamat situs atau URL, atau bisa disebut sebagai link ya teman-teman. Dari Dewan Pers Indonesia mencatat ada 43.000 situs di Indonesia yang sudah terverifikasi, ada 300 kurang lebih. Jadi yang 403.000 itu masih ditanda tanyakan, karena yang sudah terverifikasi itu ada 300 situs berita. Jadi teman-teman bisa melihat sebuah link ini dari siapa, apakah dari Kominfo ataupun sumber-sumber terpercaya. Jadi usahakan buat teman-teman pastinya untuk mengecek suatu berita itu, kalau saya pribadi itu untuk mengecek kebenaran berita itu membandingkan antara media online dengan media konvensional. Jadi kalau media konvensional itu sifatnya akurat, karena di situ ada undang-undang pers yang di situ sebagai penyiarannya. Jadi informasi yang diberikan kepada media konvensional itu dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kalau media online itu berbeda, karena pada dasarnya kita semuanya sendiri juga bisa membuat suatu berita yang di situ bisa melalui platform berupa blogger ataupun yang lainnya, itu bisa. Yang ketiga, periksa fakta.
periksa fakta itu adalah sebagaimana kita memeriksa dari mana sih sumber itu dan narasumbernya itu siapa gitu. Jadi bisa jadi tokoh politik ataupun tokoh pemerintahan, itu insya Allah itu kalau berupa video itu insya Allah akurat. Tapi kalau foto, Anda harus memperhatikan penulisan di mana media online itu biasanya berupa penyiaran berita itu memperhatikan pola piramida terbalik. Jadi ada 5W1H itu, kemudian selanjutnya ada body sebuah jurnalis, yang ketiga ada penutup itu. Jadi piramida terbalik teman-teman. Kalau secara penulisan artikel yang ada di media online, kalau penulisannya itu acak-acakan, itu bisa jadi berita itu adalah hoax. Jadi begitu teman-teman, untuk melihat sebuah berita itu real ataupun hoax begitu. Yang kemudian cek keaslian foto. Terutama kan teman-teman melihat sebuah media online berupa sebaran link video, sebaran foto, itu kan pastinya kan ada fotonya untuk menunjang kepercayaan kita kan. Nah itu teman-teman juga harus cross check data, di mana foto tersebut itu apakah dari real asli ataupun plagiasi dari Google. Jadi teman-teman bisa melihat foto itu dari Google. Oh, foto ini Bapak Kapolres. Ini di mana ya? Oh, di Brebes gitu. Di Brebes. Kasusnya apa? Oh, kasusnya kok sudah tahun yang lalu dan fotonya kok sama. Nah, itu perlu diwaspadai teman-teman. Kemudian Anda bisa gabung bersama teman-teman Komuninfo. Di Facebook juga ada berita ataupun grup itu semacam forum anti fitnah itu. Insya Allah di situ berita-berita tersebut aktual teman-teman. Terus kemudian jangan lupa cross check. Ini sedikit wawasan ya teman-teman, sedikit sharing bahwasanya di era digital ini dari 2019 sampai 2021 data diri penduduk Indonesia itu sudah kebocoran 20.330.000, kurang lebih sebegitu. Jadi dari mulai tahun 2019 sampai 2021, dan puncaknya ini adalah 2021 sekarang ini teman-teman. Kemarin ada kasus di mana ya tetangga desa lah itu sudah meninggal. Nah, kecelakaan, KTP-nya itu difoto, cepret. Nah, sudah difoto itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di situ di-scan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bahaya teman-teman. Jadi data diri Anda, khususnya KTP ataupun Anda berfoto bersama KTP itu juga sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ya, karena pada kasusnya itu kemarin dari penjelasan Kapolres Kabupaten Madiun itu orangnya sudah meninggal, cuman orang tersebut, data tersebut itu memesan berupa kulkas, motor dan lain sebagainya. Intinya memesan barang-barang dengan pinjaman online itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mempunyai akun sosial media ataupun Gmail terutama ya teman-teman, karena kemarin dari cross check data dari referensi saya di Metro TV kemarin ada seorang wawancara Teguh Aprianto. Di situ ada seorang ethical hacker Indonesia. Di situ menciptakan sebuah link yang resmi digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di situ supaya link tersebut itu bisa menggunakan
pengamanan teman-teman. Jadi di situ Anda nanti bisa melihat linknya di bawah deskripsi ini. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana apakah Gmail saya itu kecurian data ataupun tidak. Jadi itu adalah resmi teman-teman. 5 bulan yang lalu kemarin dari wawancara hacker Teguh Aprianto itu. Ya, buat teman-teman yang mungkin kan banyak ya teman-teman untuk berita hoax itu yang seperti pulsa ataupun subsidi pemerintahan maupun pendaftaran bansos dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman melihat suatu berita yang yaitu tadi yang saya jelaskan, belum terverifikasi kebenarannya, belum terverifikasi linknya itu dari pemerintahan resmi atau bukan, itu langsung mencatat ataupun memasukkan Gmail kalian. Karena kalau Anda memasukkan Gmail dan password kalian, itu sangat berbahaya kalau digunakan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Buat teman-teman ini sebagai referensi saja, karena kemarin ada suatu kejadian juga ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lebih berhati-hati ya dalam media online, karena pada dasarnya berita online itu sulit gampang teman-teman untuk mengecek sebuah berita itu aktual atau tidak. Dan ini adalah referensi daripada saya sharing kepada kalian untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama, karena ya itu tadi yang saya jelaskan, ada efek dan dampak yang merugikan lah teman-teman. Nah, yaitu tadi ada orang yang meninggal, cuman orang yang udah lama meninggal, cuman datanya itu memesan banyak berupa uang maupun barang-barang yang di situ pengirimannya tidak jelas. Jadi ketika ditagih sama yang punya barang, ya otomatis tuan rumahnya kan shock kan, bukan shock sih, ya agak kaget gitu. Karena kenapa? Karena orang yang dicari itu udah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi yang buat teman-teman yang mempunyai kerabat maupun saudara, mohon diinformasikan. Ini saya kasih link buat teman-teman referensi resmi dari Hacker Indonesia, Ethical Hacker Indonesia. Itu Anda bisa melihatnya di YouTube. Aplikasi linknya itu Anda teman-teman bisa melihat periksadata.com. Itu nanti bisa melihat apakah Gmail Anda itu aman atau apakah Gmail Anda itu kecurian data. Karena dari 2019 sampai 2021 data bocor itu sudah banyak teman-teman, yang terutama menggunakan platform media berupa Tokopedia. Itu kemungkinan kemarin ada, terus BPJS itu juga kebocoran data, dan dana COVID itu kemarin juga ada, dan banyak teman-teman pokoknya. Jadi untuk mengantisipasi sebuah hoax maupun pencurian data ini, jadi teman-teman bisa lebih berhati-hati di mana teman-teman meng-cross check. Biasanya untuk berita yang hoax maupun bersifat bohong itu teman-teman biasanya itu pesannya berantai teman-teman. Jadi pesan berantai yang diteruskan begitu, seperti subsidi itu loh teman-teman, ada di sini seperti ini. Nah, oke. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini. Jika bermanfaat segera komen. Dan mungkin untuk mengakhiri reaksi analisis daripada mata kuliah komunikasi massa ini, bisa merefleksikan teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi komunikasi ini. Semakin kita pintar dan semakin kita jernih dalam mengetahui sebuah informasi, kita pasti berhati-hati. Karena saya sendiri juga takut kecolongan data itu teman-teman, karena ya itu tadi ada kasus-kasus, berbagai banyak kasus. Itu kemarin saya sudah
cross check di Polres Kabupaten Madiun, itu di situ dijelaskan itu tadi kasus yang sudah meninggal tapi memesan banyak pinjaman maupun lain sebagainya. Buat teman-teman jangan lupa amankan akun kalian karena di situ berbahaya sekali. Oke, cukup sekian dari saya Sahal Markan Asyari dari Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo kelas B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.